Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa athirna wa la tuthir alaina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita hadirkan puji syukur yang sesungguhnya atas karunia Allah yang amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah karunia kesempatan pada saat ini untuk kita bisa berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama belajar, mencari ilmu untuk bekal ibadah, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang menjadi sebab kita mudah beribadah, dan semoga Allah menerima amal baik kita, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dengan hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan kita sudah sampai kepada munajat Imam Ibn Athaillah. Dan seperti biasa ada muqaddimah tentang fikih, yang saat ini kita masih di bab tayamum. Bab tayamum kita halaman ke-92. Syarat debu, yakni ada tayamum dengan debu, tidak boleh dengan tepung, apalagi bedak. Jadi gak boleh, harus dengan debu. Ya pun di rumah punya bedak, untuk tayamum tidak boleh pakai bedak, pakai debu. Kemudian ada sekelumit pembahasan tentang debu yang mustakmal. Seperti halnya ada air mustakmal, maka ada debu mustakmal. Debu mustakmal adalah yang pertama, syaratnya debu dianggap sebagai debu mustakmal yang kita tidak boleh menggunakannya lagi untuk bertayamum. Ilmu tayamumnya sudah, ini membahas tentang debunya. Yang pertama adalah debu sudah dipakai untuk mengusap anggota tayamum. Setelah kita mengambil debu dengan menepukkan debu ke tempat debu, kemudian setelah itu kita usapkan di wajah. Di saat mengusap wajah, kacamata dilepas. Di saat kita mengusap wajah, kacamata dilepas. Cincin gak apa-apa gak dilepas kalau kita mengusap wajah, kecuali di saat mengusap tangan nanti cincin harus lepas, jam dilepas. Di saat kita mengusap wajah, maka nanti akan ada debu mustakmal, yaitu debu yang sudah digunakan. Syaratnya debu digunakan untuk bertayamum, yang kita usapkan di wajah kita. Kemudian syarat kedua untuk disebut sebagai debu tayamum adalah debu yang telah terpisah dari anggota tayamum yang sudah diusap. Jadi debu yang kita usapkan di wajah ini kemudian kok rontok, jatuh ke bawah, itulah rontokan debu-debu itu disebut sebagai debu mustakmal. Ini nggak boleh kita pakai tayamum lagi. Adapun debu yang ada di wadah atau di koran atau di plastik yang sudah kita hamparkan kemudian kita tepuk begini, ini tidak menjadi mustakmal. Biarpun dipakai tayamum 1000 orang, sebab yang mustakmal bukan yang ada di bawah ini, bukan di tempat debu, akan tapi yang sudah diambil oleh tangan kemudian diusapkan untuk bertayamum, dan yang rontok saja itu disebut sebagai debu tayamum. Jadi bisa saja dalam pemberian kita itu sudah menyiapkan seujung sendok teh debu, kita bungkus di plastik, lalu kita siapkan kertas, barangkali kita menemukan keadaan yang mengharuskan kita bertayamum.
Satu bis boleh pakai tayamum, bisa dipakai oleh orang satu bis penuh, bukan seperti air, debu. Ini adalah debu tayamum, debu mustakmal. Kemudian setelah itu di dalam bertayamum ada yang harus kita hadirkan, fardu tayamum, niat di dalam tayamum. Ada pembahasan tentang niat di dalam tayamum. Kewajiban niat dalam bertayamum adalah melintaskan niat di dalam hati dengan bahasa apapun yang dimengerti. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nah, itu tayammum listibahati sholati. Malah gara-gara tidak bisa niatnya lalu tidak wudu, tidak tayamum. Akan tapi perlu kita sederhanakan. Sholat duhur pun niatnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga sah kok. Wudu pakai bahasa Jawa juga sah. Ingsun niat wudu, dilintaskan di hati, bahasanya kita niat berwudu. Niat tayamum pun juga cukup melintaskan tayamum di hati, aku bertayamum. Hanya mengucapkan niat itu sunnah untuk membantu kekhusyuan di dalam hati. Kita boleh mengucapkan aku niat tayamum agar aku bisa melakukan sholat, aku niat tayamum untuk sholat, selesai. Ngomong dengan lesannya, tapi yang harus hadir di hati, menghadirkan makna yang diucapkan di hati, lalu mengusap, menepuk, kemudian mengusap wajahnya. Baik, kemudian adapun mengucapkan dengan lesan adalah sunnah hukumnya. Ada beberapa niat dalam bertayamum yang disesuaikan dengan tujuannya, itu sebagai berikut. Niat tayamum untuk sholat boleh, itu derajat tertinggi. Kalau anda niat tayamum untuk sholat, sholat tertinggi. Saya niat tayamum untuk sholat. Nah, itu tayamum istibahati sholati lillahi ta'ala. Nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Jadi kita ingin memudahkan dalam ibadah supaya kita tidak bingung. Bahasa Indonesia niat boleh. Aku niat tayamum untuk agar diperbolehkan melakukan sholat. Kemudian yang kedua, niat tayamum untuk membaca Al-Quran. Aku niat tayamum untuk membaca Al-Quran bagi wanita yang haid, kemudian sudah terputus haidnya, atau bagi orang yang batal wudu, kemudian tidak menemukan air lalu dia ingin membaca Al-Quran. Dia hendaknya berwudu, cuman gak ada air, maka bertayamum. Dia bisa saja niatnya tayamum adalah tayamum untuk membaca Al-Quran. Bagi wanita setelah berhentinya darah yang berniat tayamum untuk berhubungan suami istri, bagi wanita haidnya. Yang ketiga adalah tayamumnya wanita haid untuk bisa digauli oleh suaminya. Wanita haid sebelum dia bersuci nggak boleh digauli oleh suaminya, karena wanita tidak boleh digauli dalam keadaan haid. Dalam madhab kita selagi belum bersuci, maka sang suami tidak boleh menggaulinya, kecuali nanti mendapat dari madhab Imam Ahmad atau Imam Suyuti dari Imam Syafi'i. Ada pendapat-pendapat yang berbeda, tapi yang jelas kebanyakan ulama, jumhur ulama madhab Imam Syafi'i, seorang perempuan tidak boleh digauli oleh suaminya dalam keadaan haid atau sudah berhenti haid tapi belum mandi. Nah, itu tayamum tamkini zawj, masalah aku niat tayamum untuk menyerahkan diriku kepada suami, sah. Nah, di sini kan ada, berarti ada niat untuk sholat, niat untuk baca Al-Quran. Sholat nanti masuk babnya tawaf. Niat untuk baca Al-Quran, kemudian niat untuk menyerahkan kepada suami. Maka nanti disebutkan, tidak kita baca sekarang, hanya gambarannya biar nanti paham. Kalau niatnya untuk sholat, kalau orang bertayamum dengan niat untuk sholat, boleh digunakan semuanya. Baca Al-Quran boleh, seorang istri menyerahkan dirinya kepada suami untuk digauli suami boleh. Tapi kalau niatnya dari bawah, nggak boleh yang dipakai di atas. Misalnya apa? Seorang istri buru-buru suaminya mengajak hubungan suami istri, katanya saya lagi haid, sudah selesai bang, ya sudah, tidak ada air, kemudian dia bertayamum. Tayamumnya niat untuk melayani sang suami. Baru tayamum begini, suaminya ngomong sholat dulu aja yuk, lalu mau sholat, nggak bisa sholat dengan tayamum tersebut, karena tayamumnya diniati bukan untuk sholat tapi untuk digauli oleh suaminya. Tapi berbeda kalau tayamum yang ayo sholat yuk, ayo, istrinya tayamum untuk sholat, tak taunya
setelah itu digauli istrinya, sah. Jadi kalau niatnya paling tinggi untuk sholat boleh dipakai di bawahnya. Ini marotib di dalam niat. Kalau niatnya untuk membaca Al-Quran boleh untuk digauli suami, tidak boleh untuk melakukan sholat. Nah, ini biasanya ini tambahan saja karena disebutkan, maka kita hadirkan di sini. Setiap fikih, setiap pembahasan kitab fikih menyebut masalah ini. Padahal kita nggak perlu itu. Pokoknya paling enak ya niat tertinggi saja. Saya niat tayamum untuk diizinkan sholat gitu toh. Nanti boleh dipakai apa saja, kan beres. Jadi kalau niat tayamum jangan tanggung-tanggung. Anda niat tayamum untuk sholat, boleh dipakai yang lainnya, untuk baca Al-Quran, untuk tawaf, untuk menyerahkan diri kepada suami dan seterusnya. Ini adalah pembahasan tentang tayamum. Dan tayamum nanti akan kita bahas. Tayamum banyak, tayamum karena ada perban di dalam dirinya dan seterusnya. Ada catatan, kita bersiap berniat dengan bahasa apapun yang kita mengerti, tidak harus dengan bahasa Arab. Catatan biar gak bingung. Ini ada orang gara-gara tidak hafal niatnya lalu tidak beribadah, gak hafal niat tayamumnya, akhirnya tidak bertayamum sekalian, gak mau sholat. Ibu-ibu tidak berbuka, tidak puasa. Ini kejadian, seorang ibu tidak puasa. Kenapa? Kata Ustadz, kalau tidak niat kan nggak puasa, nggak sah puasanya, maka saya tidak puasa. Terus kenapa kamu tidak niat? Oh, karena saya tidak sholat taraweh. Maksudmu apa? Kan biasa niat saya kan numpang. Jadi kalau di imam taraweh ngajarin niat, saya ikut. Lah kalau saya tidak taraweh, saya nggak hafal niat, jadi saya nggak niat, maka tidak puasa. Lah ini kan, padahal niat boleh saja di hati, lintaskan di hati, aku mau puasa besok, selesai. Tayamum juga demikian. Waktu niat tayamum seperti niat dalam wudhu, yaitu di awal usapan wajah. Niatnya awal usapan wajah. Niat untuk mengambil debu, kemudian satu niat untuk mengusap. Aku niat tayamum karena Allah, untuk diperkenankan wudhu. Oh sholat, aku niat tayamum karena Allah, selesai. Itu adalah cara bertayamum. Kemudian tingkatan niat dalam tayamum kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya man istawa, berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya, dalam munajatnya, ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arshihi, wahai zat yang telah beristiwa dengan kasih sayangnya ala arshihi, di atas arsy-Nya. Di sana ada firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka di situ harus difahami dengan pemahaman sesuai yang diajarkan oleh para ulama, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu dengan tempat dan Allah tidak perlu dengan arsy. Maka di saat membaca ayat ini jangan sampai terlintas di benak kita Allah bertempat di atas arsy. Akan tapi Allah beristiwa di atas arsy, dan istiwa maknanya macam-macam. Sampai ada 20 lebih makna istiwa. Istiwa dalam Al-Quran dimaknai macam-macam. Istiwa, orang menjadi gagah, Sayyidina Musa istawa. Istiwanya pohon meninggi. Istiwanya perahu adalah bersandar. Istawa banyak. Jadi istiwa itu maknanya akan diketahui kapan kita tahu zatnya. Yang beristiwa itu apa? Jika dikatakan pohon beristiwa, maka pohon meninggi. Jika dikatakan perahu beristiwa, maka perahu bersandar. Jika dikatakan orang istawa, menjadi kuat, jadi sudah dewasa. Jika dikatakan makanan atau buah istawa, berarti mau dia masak. Jadi istawa itu kalau kita pengen tahu maknanya, asalkan kita tahu siapa yang beristiwa, maka kita tahu makna istiwa. Kalau istiwanya seorang raja, maka adalah menguasai singgasana. Istawa. Kalau istiwanya seseorang di atas kuda, menunggangi kudanya. Ini kami hadirkan dalam buku kami, Indah Memahami Perbedaan Ulama. Jadi makna istiwa itu banyak sekali. Bukan artinya duduk saja. Ya duduk kalau dinisbatkan kepada manusia yang memang duduk. Tapi kalau dinisbatkan pada pohon, mana ada pohon duduk. Dinisbatkan kepada buah, mana ada buah duduk. Maka buah adalah buah masak.
Dinisbatkan kepada perahu, mana ada perahu duduk. Karena dinisbatkan kepada manusia, langsung dipati duduk di atas singgasananya. Ini adalah memahami makna istiwa. Lalu istiwa di sini disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Sementara kita tidak tahu zatnya Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak tahu zatnya Allah Jalla Jalaluh, yang tahu hanya Allah. Kita mengetahui zatnya Allah dengan sifat-sifatnya. Kita mengenal Allah dengan sifatnya, tidak mengetahui zatnya Allah. Tidak seperti apa dan bagaimana. Tidak bisa kita bertanya tentang zat Allah seperti apa dan bagaimana. Nah, karena tadi kita tidak tahu zat Allah bagaimana, kita memastikan istawa artinya duduk. Mulai kapan istawa dinisbatkan kepada Allah lalu maknanya duduk? Maka para ulama di sini punya dua cara di dalam memahami makna istiwa di dalam pembahasan akidah. Hati-hati, jangan latah mengikuti pemahaman sebagian orang mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit dan sebagainya. Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan Allah ada Allah ada setelah adanya tempat, seperti sebelum adanya tempat. Tidak akan berubah. Allah tidak memerlukan tempat. Kemudian para ulama membahas tentang bagaimana memaknai yang semacam ini. Sebagian ulama kita mengatakan tauhid, serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu zat Allah, maka memaknai istiwa tidak akan mampu. Tidak akan mampu mana istiwa kita tidak tahu zat Allah. Tapi kalau istiwanya perahu, istiwanya buah-buahan, istiwanya Nabi Musa, apa seorang anak muda Nabi Musa, istiwanya orang di atas kuda, istiwanya orang di atas singgasana, jelas. Tapi di saat disebut nama Allah seperti apa dan bagaimana, karena tidak boleh seperti dan bagaimana, maka berhenti sampai di sini. Kita serahkan kepada Allah. Jangan dikatakan duduk. Mulai kapan istiwa artinya duduk? Di saat dinisbatkan kepada Allah, iya. Istiwa di saat dinisbatkan kepada manusia bisa diartikan duduk, dan Allah bukan manusia. Istiwa di saat disandarkan kepada perahu artinya adalah berlabuh atau bersandar, dan Allah bukan perahu. Baik, lalu bagaimana maknai? Sebagian ulama mengatakan tauhid menyerahkan kepada Allah. Yang kedua adalah dengan mentakwil. Mentakwil itu maknanya apa? Mencari makna-makna yang banyak tentang istiwa, diambil makna sampai dikumpulkan lebih dari 15 atau 20 bahkan. Kalau dalam kitab kita hadirkan 17 saja, kalau tidak salah. 17 makna tentang istiwa. Kemudian setelah itu kita pilih yang paling sesuai dengan zat Allah yang maha mulia, maha agung, mana di antara istiwa. Apakah buah, apakah istiwa maknanya masak, istiwa maknanya duduk, istiwa maknanya ini. Ternyata ada istaula maknanya menguasai, sehingga diambil yang sesuai dengan sifat Allah yang maha kuasa, sayyin ala kulli syai'in qadir, maka dimaknai istiwa, dimaknai dengan makna yang sesuai dengan keagungan zat Allah maha kuasa, yaitu menguasai, sehingga diartikan menguasai, bukan berubah ayat lalu istawa menjadi istaula, tidak, maknanya itu namanya takwil. Takwilnya tidak boleh asal, takwilnya harus dengan dalil lain. Kalau dimaknai Allah menguasai tidak salah kok, memang Allah menguasai semuanya. Ini pembahasan urusan akidah. Banyak orang kepleset di dalam hal ini. Yang harus kita yakini, Allah maha ada sebelum adanya makhluk semuanya, sebelum adanya arsy, sebelum ada langit, dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sudah sampai di sini. Kemudian di sini Imam Ibn Attal As-Sakandari mengambil makna lain, bukan makna itu, bukan makna akidah tadi, tapi makna menyadari diri sebagai seorang hamba yang keberadaannya karena kasih sayang Allah. Lalu beliau membaca dari atas, paling besarnya makhluk Allah adalah arsy. Adanya arsy karena kasih sayang Allah. Jika arsy yang agung dengan kasih sayang Allah, maka adanya kita juga karena kasih Allah. Kita kecil, manusia di bumi kecil. Bumi, kalau semesta ini, bumi dunia ini kalau letakkan di kursi Allah, kursi adalah seperti titik di hamparan yang luas. Kursi dibanding dengan arsy seperti titik di hamparan luas. Arsy adalah paling agungnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ibn Attal membidik arsy, ingin bicara tentang arsy. Ya man istawa bi rahmaniyati, wahai zat yang telah menguasai menciptakan, menjaga semuanya dengan kasih sayangnya, ala arsyihi.
Mungkin sadar, ya Allah, wahai zat yang telah menguasai semesta dengan kasih sayangnya, wahai zat yang telah menciptakan semesta dengan kasih sayangnya, wahai zat yang menciptakan semesta, yang menjaga semesta dengan kasih sayangnya. Seolah-olah ingin mengucapkan kalimat semacam itu. Cuman bahasanya seorang yang biasa mengucapkan kalimat-kalimat penuh hikmah, dia pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arsy, wahai zat yang telah menguasai dengan kasih sayangnya kepada arsy, wahai zat yang telah mengurusi dengan kasih sayangnya arsy, wahai zat yang telah menjaga arsy dengan kasih sayangnya. Setelah ngomong begitu kan tahu, ia ada di dalamnya. Saral arsy ghaiban fi rahmaniyatihi, maka di saat dibandingkan, maka saat itulah arsy tenggelam di dalam kasih sayang Allah. Artinya adalah kalau bukan karena kasih sayang Allah tidak akan ada arsy. Berarti adalah arsy di dalam kasih sayang Allah. Arsy di dalam kasih sayang Allah. Kama saratil awalimu ghaiban fi arsyihi. Jadi tenggelamnya arsy di dalam kasih sayang Allah, artinya keberadaan arsy di dalam kasih sayang Allah, semuanya diliputi kasih sayang Allah. Seperti awalim, alam atau semesta ini adalah ghaiban, tenggelam fi arsy. Kalau di dalam dibandingkan dengan ars adalah seperti setitik tenggelam di dalam arsy-nya. Jadi ars adalah makhluk teragung, makhluk terbesar. Mahaktal athara bil athar, mahaktal athara bil athari. Ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa menutup makhluk dengan makhluk. Ini merenungannya panjang. Menutup makhluk dengan makhluk. Kita ingin pertama kita melihat sesuatu di hadapan kita, akan tapi tiba-tiba hilang. Bukan ia pergi, akan tapi rupanya ada makhluk yang baru lagi yang ada lebih dekat kepada kita. Kita sering fokus kita itu adalah mudah berubah karena ada makhluk yang lain. Ini terjadi dalam kehidupan kita tuh. Sering kita tidak melihat bukan karena itu tidak terlihat, cuman karena tertutup dengan yang lainnya. Wa mahautal aghyara bimuhitati aflakil anwar. Nah ini terakhirnya, ini yang ingin disampaikan. Dan Engkau ya Allah telah menghapus selainmu, semesta ini, bimuhitati aflakil anwar, dengan cahaya-cahaya yang kau berikan, cahaya yang kau turunkan. Ini secara lafaz begitu, akan tapi maknanya begini. Dunia ini bermacam-macam isinya. Antara makhluk dengan makhluk saling menutupi, sehingga kita tidak akan mampu melihat makhluk di sana karena ditutupi oleh makhluk yang lainnya. Bahkan makhluk ini adalah ciptaan Allah, menjadikan kita tidak melihat Allah kok. Menjadi tidak kenal Allah gara-gara mengejar dunia, hilang sholat. Gara-gara mengejar dunia kita melakukan keharaman. Ini berarti apa? Telah tertutup oleh dunia ini. Akan tapi Engkau juga ya Allah yang telah menghapus dunia ini sehingga menjadi tidak terlihat bagi kami, karena telah Kau berikan cahaya iman, cahaya kerinduan, cahaya cinta kami kepadamu ya Allah, sehingga yang kuat hatinya kepada Allah, maka biarpun dia katanya orang kaya raya, kekayaannya tidak akan menghalanginya untuk kenal Allah. Sehingga biarpun dia kaya raya, dia banyak berderma, kaya raya tahajudnya banyak, kaya raya sholat duhanya tidak pernah ketinggalan, kaya raya tidak hilang ketawaduannya, kaya raya tidak menjadi dia sombong. Artinya apa? Semesta yang telah Allah berikan ibadahnya bagi orang lain menutup sehingga tidak kenal, bahkan tidak kenal sesama, menjadi orang adigang, adigung, adiguno, sewenang-wenang dan seterusnya, tidak kenal Allah. Akan tapi kalau sudah mendapatkan nur dari Allah, maka semuanya menjadi tidak ada, sehingga biarpun dia kaya raya, dunia tidak mengganggunya, sehingga jalannya lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Ibn Athaillah ingin mengadu, ya Allah, ini semesta ini banyak mengganggu kami ya Allah. Banyak orang terganggu dengan semesta ini, yang seharusnya semesta ini menjadikan sebab kami sampai kepadamu, akan tapi banyak di antara kami karena kekayaannya menjadi terhenti,
hingga tidak sampai kepadamu. Padahal kekayaan yang kau kirim ini ya Allah adalah untuk sampai kepadamu. Dan banyak di sana orang cerdas. Kau beri kekayaan menggunakan kekayaan yang menunjukkan kepadamu. Kau beri tahta menggunakan tahtanya untuk mendekatkan diri kepadamu. Akan tapi di sana banyak orang ya Allah yang dengan semesta, dengan kekayaan, dengan tahta, dengan dunia tidak bisa melihat engkau ya Allah. Dan engkau lah yang menjadikan siapapun dari hambamu untuk bisa kenal kepadamu, biarpun dia bergelimang dunia, biarpun dia di dalam dunia, sehingga dunia tidak menghalangi mereka untuk sampai kepadamu ya Allah. Anwar, nur, cahaya. Ini sebenarnya kan ngadu saja Ibn Athaillah Sadari, ya Allah jadikan aku orang yang tetap mengenalmu ya Allah, biarpun kau uji dengan bermacam-macam, diuji dengan kemasyhuran masyhur, umatnya banyak, beliau jamaahnya gede, apapun punya ibaratnya, akan tapi tidak menjadikan dia terhenti sehingga tidak sampai kepada Allah. Ini yang ingin diadukan, kurang lebihnya seperti itu. Ngadulah kepada Allah ya Allah, jangan sampai tokoku yang laris ini menjadikan aku semakin lupa kepadamu ya Allah. Jangan sampai mobil yang sudah aku beli menjadikan aku tidak kenal kepadamu. Dulu waktu naik sepeda ngaji paling depan, sekarang pakai mobil kenapa di belakang ya Allah. Dulu sebelum menikah Masya Allah paling depan, tapi setelah menikah kenapa di belakang? Kenapa kok dunia menjadikan kita jauh dari Allah? Ngadu pada ya Allah, jangan sampai apapun yang kau berikan kepada kami menjadi penghalang antara aku dengan engkau ya Allah. Anwar, aflakul anwar itu dengan cahaya-cahaya, sehingga dengan cahaya itulah semua yang ada di semesta ini seperti terhapus, seolah-olah tidak ada. Bukan tidak ada, seolah-olah. Kenapa? Kita tidak pernah terganggu dengan semuanya ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kenal Allah, sampai kepada makrifat Allah dengan sang sesungguhnya, sehingga kalaupun diuji oleh Allah dengan tahta, rupanya tahta yang membawa ke surga. Dan alangkah banyaknya orang dengan tahta terjerumus ke neraka. Di saat diberi Allah kekayaan, semoga kekayaan kita adalah kekayaan yang menghantarkan ke surga, yang kita berikan pada anak untuk menjadi mereka baik, kita berbagi dengan penuh kasih dan seterusnya. Yang diberi Allah kekuatan akan dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ini munajat sebelum akhir, dan minggu depan insya Allah ada munajat terakhir, dan setelah itu mungkin kita akan berganti dengan kitab hikmah yang lainnya. Pilihannya banyak, antara hikmahnya Imam Haddad, ada Imam Haddad punya kitab hikam juga, atau yang lainnya mungkin nanti insya Allah kita lihat-lihat dulu seperti apa. Tetap majelisnya adalah majelis hikmah insya Allah, dan dibarengi dengan fikih atau akidah mukaddimahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan menjadikan apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah, bukan fitnah, bukan penghalang antara kita dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Pertama kami sampaikan kepada para orang tua terlebih dahulu, supaya seimbang, karena yang akan ditegur nanti adalah anak. Wahai para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak saja, akan tapi harus kita pandang suatu ketika mereka sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi, seorang wanita yang punya hajat pribadi. Maka kami ingatkan kepada para orang tua, jika menemukan anaknya sudah punya hajat untuk yang satu ini, untuk syahwatnya, maka jangan dihalangi. Sebab kalau tidak dihalangi, dia akan melakukan keharaman, karena kebutuhan syahwat yang bergolak, dan dia sudah tidak bisa menahannya. Kalau tidak kita beri kesempatan untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, maka dia akan melampiaskan dengan cara yang haram. Maka para orang tua jangan hanya pandai melarang, memberikan pengarahan iya, akan tapi harus kita sesuaikan zaman ini. Bukan seperti zaman kita dulu. Zaman dulu godaannya sangat kecil, akan tapi hari ini syahwat bergolak luar biasa karena tontonan yang dilihat dan seterusnya, sehingga ingin seorang anak mempunyai sesuatu yang halal. Maka lebih baik kita segera rencanakan untuk anak-anak kita yang memang sudah umur untuk menikah, untuk segera menikah dengan cara yang baik, memilih dan seterusnya. Ingat wahai para orang tua, jangan sampai hanya mementingkan karir saja atau bahkan kuliah. Suatu ketika seorang anak mulai berterus terang kepada ayahnya, ayah saya pengen nikah. Rupanya ayah ini merasa gengsi, malu, baru masuk kuliah semester 1 sudah mau nikah, bikin malu saja. Nggak usah, nanti sampai selesai.
Sang anak tidak berani lagi mengadu kepada ayahandanya, sementara godaannya sangat besar, syahwat bergolak. Sehingga betul seorang anak menyelesaikan sarjana sebagai sarjana ekonomi plus pezina yang tidak pernah diketahui oleh orang tuanya. Naudzubillah. Maka ini adalah nasihat buat orang tua. Kebalikannya, wahai anak, jangan pandang ibumu atau ayahmu selamanya sebagai ibu atau ayah saja, akan tapi pandang mereka seorang wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Jika ibundamu sudah tidak ada lalu ayahmu punya hajat untuk menikah, jangan halangi untuk menikah. Jika ibundamu, ayahandamu sudah tiada misalnya, kemudian ibundamu punya hajat untuk menikah, tidak boleh melarang ibu untuk menikah. Justru itu adalah menyiksa seorang ibu, karena ada kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan suami. Kalau kebutuhan makan, iya mungkin kita bisa menyuapi dan yang lain sebagainya, akan tapi kebutuhan yang satu ini tidak ada jalan yang kecuali menikah. Maka termasuk kezaliman seorang anak adalah yang menghalangi ayahnya untuk menikah lagi, sementara ayahnya punya hajat ke sana. Termasuk sudah bahkan di dalam pembahasan fikih, wajib bagi seorang anak menikahkan ayahnya yang sudah tidak punya istri. Kalau ayahnya melarat, wajib menikahkannya, membiayainya. Kenapa? Karena di bawah naungannya. Dan zakat disalurkan, disampaikan, bukan untuk dijual. Tidak diperkenankan zakat dijual. Menjual milik siapa dia? Siapa yang membeli? Jadi tidak berkenan untuk dijual zakat tersebut. Tidak boleh, salurkan kepada yang berhak. Dari kaum fakir dan miskin, yang punya utang, ibnu sabil, orang yang berjalan kehabisan bekal dan seterusnya. Bukan untuk dijual, tidak diperkenankan. Kalau zakat fitrah jangankan kok dijual, keluar dari batas waktu saja tidak boleh. Haram sampai hingga selesai hari raya terbenam misalnya, haram menunda saja tanpa ada hajat, tidak boleh. Apalagi sampai berlama-lama, berbulan-bulan nunggu pemilihan kubu barangkali. Nah, ini kan repot. Mohon maaf, barangkali kadang-kadang ini ditunda-tunda untuk nanti pembagiannya, nanti tidak. Bagikan zakat fitrah secepatnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak untuk dijual dan hati-hati. Dan seberapa sih, masya Allah, ada orang masya Allah pakai ijtihad masing-masing, nggak tahu mau diapain, dijual mau dibagikan juga nggak, berikan beras, berikan. Kalau zakat dari asalnya memang uang, berikan uang, iya, menurut mazhab Abu Hanifah kan sah. Tapi kalau sudah jadi beras, berikan beras, salurkan pada fakir miskin yang butuhkannya, bagi-bagi. Dan dianjurkan adalah sebisa mungkin sebelum melakukan sholat agar manfaat, sehingga di hari raya itu mereka tenang, punya jaminan bahwasanya di rumahnya ada yang dimakan. Sebaik-baik waktu adalah, adapun dalam mazhab Imam Syafi'i boleh membayar zakat setelah masuk bulan Ramadan, biarpun belum memasuki hari raya. Akan menjadi wajib yang sesungguhnya kalau sudah masuk hari raya, artinya orang ini menemukan bulan Ramadan, menemukan hari raya setelah maghrib tiba, maghrib hari raya tiba, membayar zakat. Dan zakat disalurkan bukan untuk jual, dijual mau dipakai apa nanti, nggak boleh dijual. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjauhkan kita dari melakukan keharaman. Kalau ada yang demikian itu perlu diingatkan dengan halus, bukan untuk dicaci dan diolok. Mungkin menurut dia bagus, atau mungkin wah ini orang sudah punya beras, kayaknya punya lauk, dijual saja dia lauk. Oh enggak, biar dia sendiri yang menjual, bukan kita yang menjualkannya. Kalau kita menjebatani boleh, ibu-ibu yang sudah nerima berasnya, bapak-bapak nerima berasnya, kalau menjual kepada kami nerima, insya Allah harganya tinggi, mau sah. Kita informasikan ke mereka, bukan kita yang menjual. Karena mungkin sebagian orang memang sudah punya beras, akan tapi tidak punya lauk, bisa dijual. Kalau dijual asal saja di pasar mungkin dimurahkan, tapi mungkin kita sebagai panitia menjembatani, iya itu sah dengan cara semacam itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman dan menjauhkan kita dari, karena ini penting sekali bagaimana bercinta dan bagaimana mencintai. Siapa yang orang cintai dan kapan waktunya mencintai. Sebab kalau salah akan jadi berantakan hidupnya. Sebab kalau sudah cinta itu adalah masuk ke dalam hati, masya Allah, menjadikan orang itu gelap, sudah tidak bisa melihat kebenaran. Kalau bukan cinta yang rasional, bukan cinta yang benar, namanya jatuh cinta. Sehingga orang tua dilawan, Allah dilawan, siapapun dilawan, sehingga melakukan kehinaan. Itu akibat pacaran tadi. Pacaran bukan cinta atas dasar ingin kenal Allah kok, hanya mengingin syahwat saja, coba-coba main syahwat dan seterusnya. Tapi orang dengan kecerdasan tentunya, cinta rasional kok.
bukan irrasional, cinta rasional. Maka ini, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akal pikiranmu yang membukanya. Ini adalah, jangan sampai kita terburu-buru nerima cinta sebelum kita pikirkan, terjerumus. Ingat, kalau orang salah makan sakit perut, wahai saudariku, tapi orang salah mencintai sakit seumur hidup. Cinta adalah indah dan tidak boleh berubah menjadi menyiksa. Dan cinta karena Allah, ada orang, ada cinta, ada syahwat. Cinta bukan syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang melapaskan syahwat tanpa cinta. Ada kalanya cinta bertemu dengan syahwat, suami istri. Cinta saja indah, syahwat adalah indah, bertemu dalam kehalalan, indah di atas keindahan. Tapi ada syahwat dibilang cinta, itu orang melakukan kehinaan, katanya menjual cinta. Tidak, cinta tidak dijual belikan. Maka hati-hati, sehingga nanti dalam mencintai, nah ini harus cerdas. Maka orang tidak akan terjerumus dalam pacaran kalau dia punya kecerdasan. Mungkin perlu kita hadirkan ya, mungkin hadir dalam diklat cinta itu ada. Kita akan hadirkan di beberapa kota diklat cinta. Bagaimana kita mengerti cinta? Cinta itu tidak serta merta. Bohong kalau cinta serta merta. Nggak ada kita ngelihat televisi orang cantik langsung bilang aku jatuh cinta. Nggak ada. Pasti langsung ada pertimbangannya, mungkin, tidak mungkin, jauh dia di mana, dan setelah menjadikan kita tidak mencintainya kok. Apakah setiap kita melihat, Anda seorang wanita melihat laki-laki gandeng lewat di mobil pakai motor di jalan langsung jatuh cinta? Nggak mungkin. Ada prosesnya mencintai. Jadi nggak ada cinta serta merta. Ada marhalah, ada fase-fase orang jatuh cinta. Cuman fase ini tidak dirasa, tiba-tiba memutuskan mencintai, dia tersiksa. Tersiksa karena dia mencintai orang yang salah. Dan banyak orang mencintai orang yang salah. Di saat ditanya apa sih menjadikan sebab kamu mencintai dia, dia mengatakan geleng kepala, tidak tahu. Cintanya tidak rasional. Makanya gula Jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Ini kan serba sibuk, serba repot. Nah ini baik. Jadi ada fase-fase mencintai, wahai adikku, anakku, ingat, orang tidak akan serta-merta mencintai. Biasanya dimulai dengan kekaguman, cuman ini tidak disadari. Maka yuk menjadi cerdas. Kekaguman mungkin di antara laki-laki yang pernah engkau kenal, dari 100, 200, 300, ada yang mengagumkan. 10 dari mereka mengagumkan tentang perilakunya, akhlaknya, sopan santunnya, dan sebagainya. Lah kagum itu ditandai kalau dia lewat tuh mau tidak mau kita noleh. Biarpun kita tidak mencinta, hanya dia punya kekuatan untuk menjadikan kita harus noleh ke dia. Itu baru kagum. Setelah itu mungkin kita sering dengar ceritanya, oh laki-laki itu masya Allah baik, soleh, rajin ibadah, dengan ibunya baik, masya Allah. Mulai dari 10 tadi, dari ratusan menjadi 10 kagum. Dari kekaguman 10 itu menjadi mengerucut. Satu dari mereka kayaknya dia cocok banget dengan saya. Wah kayaknya cocok banget dengan saya. Baru setelah itu kita gunakan akal kita. Kalau memang cocok dengan aku, dia baik, dia soleh, dia begini, dia bener baik, kan dipikirkan sebelum kita mencintai. Lihat, sebelum jatuh cinta. Kemudian setelah itu, wah dia bener, saya lihat kriteria cocok, oke deh. Baru setelah itu apa? Berarti kalau orang yang perlu aku cintai adalah dia. Baru setelah berpikir bagaimana aku sampai kepada dia untuk menuju keabadian. Berarti saya harus menentukan hari ini aku akan mencintai dia, belum mencintai. Lalu bagaimana prosesnya? Lihat umur, sudahkah waktunya aku untuk bercinta dengan dia? Kalau belum, ngapain saya main api? Kebakar nanti. Umur saya, mungkinkah orang tua saya nanti mengizinkan? Atau bagaimana? Ini pertimbangan akan terus bergerak di otak, berjalan di pikiran kita. Kalau ayah ibu sudah oke, ini baru melangkah. Nyuruh orang untuk melamar dia, biarpun Anda perempuan. Tidak diterima, nggak sakit, kita belum jatuh cinta kok. Diterima menuju keabadian. Jadi mulai dari fase kekaguman, kecenderungan, memutuskan untuk diabadikan. Selagi tidak menuju keabadian, pasti bukan cinta. Mau cinta kok nggak mau abadi? Masa cinta aku I love you seminggu saja ya? Nggak ada. Nggak ada, aku cinta kepadamu setahun saja, nggak ada. Pasti menuju keabadian. Maka semua cinta yang tidak menuju keabadian pasti kita bohong. Jadi langsung kita berpikir untuk mengabadikan cinta. Sehingga nggak akan mungkin perempuan semacam ini gampang tergoda gara-gara I love you, yang aku padamu, nggak ada. Dibilang aku padamu saja sudah bingung, salah tingkah, nggak ada. Jadi nanti belajar ilmu cinta, wahai adikku, anakku, itu penting sekali. Ingat, harus belajar ilmu cinta dan jangan diobral cinta. Kemudian jangan gampang percaya cinta padahal itu adalah syahwat. Seorang wanita sering terbohongi oleh kaum pria yang hanya ingin menikmati dengan syahwatnya, bukan mencintai yang sesungguhnya. Bahasanya bahasa cinta, rayuan gombal.
Kalau sudah kena panah asmara, dia lumpuh, dia nggak bisa menolak apa-apa. Iya, melakukan keharaman iya atas dasar cinta. Maka hati-hati, gunakan akalmu. Panjang ceritanya, ini mukaddimah saja, biar suatu ketika di saat kita mengadakan diklat cinta mau hadir. Kita pernah mengadakan di beberapa tempat diklat cinta untuk anak muda, tapi anakku yang datang mak-mak banyak. Bingung akhirnya kita ini harus dirubah topiknya. Ternyata banyak gagal bercinta rupanya. Makanya kamu jangan gagal bercinta. Yang indah insyaallah ya, hati-hati. Jauhkan, kemudian takut kepada Allah, wala taqrabuz zina. Jangan berdekatan dengan zina, hati-hati. Banyak dibohongi, apalagi sudah tergantung mencintai, naudzubillah. Mendengar dering teleponnya saja sudah gemeteran. Melihat rumahnya, semuanya, sampai naudzubillah bisa melakukan keharaman karena dia sudah kena panah asmara. Melakukan keharaman, bahkan kalau dikatakan kau tidak cinta kepada aku, berarti kalau kau nggak mau, naudzubillah. Akhirnya apa? Iya, naudzubillah, melanggar Allah demi cinta. Nggak ada. Justru dia, kalau memang dia mencintaimu dengan benar, tidak akan membawamu kepada keharaman biarpun sekecil apapun. Tapi kalau sudah mengajar keharaman, pasti dia adalah tidak cinta, karena dia ingin menjerumuskanmu dalam kehinaan. Semoga Allah milihkanmu pasangan yang baik, yang soleh, yang bisa membahagiakanmu. Allah alam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu pada mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai terima kasih, ampuni kami, ampuni anak-anak kami, ampuni keluarga kami. Dan kami mohon jaga kami, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari muqaddimah zina, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Ampuni dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Dan kami mohon bukakan pintu halal untuknya ya Allah, pintu halal ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing bezina, jauhkan kami dari menggunjing pendosa. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah tempat ini, berkailah yang berjuang di sini, berkailah yang hadir, berkailah yang menyaksikan, berkailah ya Allah yang mendengar suara ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.